Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini kita belum sampai ke situ. Ini di antara hal-hal sebelum sholat yang perlu kita perhatikan. Ini masalah azan dan iqamah. Nanti setelah ini syarat-syarat sah sholat. Supaya sah sholatnya, sempurna sholatnya, maka orang yang sholat mesti mencukupkan atau melengkapi atau menyempurnakan syarat sah sholat itu. Yang pertama ini azan. Maka azan dalam bahasa Arab, apa itu azan? Kajian bahasa itu azan diambil dari kata dia gelinyu. Ini dalam bahasa tersebut dia uzunun. Ini uzunun. Maka azan itu dia suara yang ditangkap oleh telinga. Ketika orang azan tanpa suara, itu bukan azan namanya. Makanya azan itu bersuara ditangkap oleh gelinyu. Gelinyu dalam bahasa Arab uzunun. Nah, suara itu disebut dia azanun. Untuk apa? Al-i'lam. Al-i'lam dari kata dia ilmun. Ilmun tahu. Orang yang tahu dia berilmu. Maka orangnya disebut dia alim. Yang tahu tadi banyak ilmunya, dia alim. Pengetahuan itu disebut dengan ilmun. Nah, kalau i'lam maknanya adalah memberi tahu. Tahu apa? Begitu azan berkumandang, ini muazin menyampaikan, beritahu, hai kaum muslimin, kadru watenu sholat. Maka semua mazhab tanpa khilaf, dari mazhab Hanafi sampai ke mazhab Hambali, sepakat bahwa azan itu untuk memberitahu bahwa waktu sholat masuk, tanpa khilaf. Nah, apakah di Mekah dulu sebelum hijrah ada azan? Di Mekah belum ada azan sebelum hijrah. Kapan mulainya azan itu? Azan mulai itu di tahun pertama hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di tahun pertama itu sudah mulai disyariatkan azan. Bahkan di Mekah orang-orang Quraisy masih banyak. Ini orang-orang enggak sepakat dengan Islam. Dan bahkan kalau ambil kisah ini seorang sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya disiksa oleh Bani Khuzaimah, itu orang Quraisy. Karena orang Quraisy enggak rela Ammar bin Yasir keluarganya masuk Islam. Sampai ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu meninggal dalam kuali, dibakar oleh orang-orang Quraisy. Ayahnya Ammar bin Yasir, ini orang Yaman ini. Orang Yaman datang ke Mekah mencari saudaranya yang hilang, namun enggak ketemu, enggak balik lagi ke Yaman. Dia tinggal di rumah Abi Huzaifah Al-Mughirah. Nah, terus Abi Huzaifah punya hamba sahaya namanya Sumayyah. Menikahlah Yasir dengan Sumayyah. Lahirlah Ammar bin Yasir. Tak kala dibakar ini Ammar bin Yasir keluarganya, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al nara bardan kama taj'al bardan li Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah api yang merebus keluarganya Yasir ini dingin seperti engkau dinginkan api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan doa ini. Allah Rasul panggillah keluarga ini, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Janji Allah kau dan sekeluarga ini itu surga. Maka di antara sahabat-sahabat yang akan masuk surga ini, janji Allah itu Yasir dan keluarganya. Siapa? Yasir, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir. Ini perjuangan ini, mempertahankan akidah. Dibakar, dijemur, dicambuk, ditarik,
Di padang pasirnya Makkah yang begitu panasnya, diikat keluarga ini, ditarik pakai kuda. Luka-luka, Masya Allah, sampai Ammar bin Yasir itu pingsan. Siksaan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sangat mencintai, menyayangi Ammar bin Yasir. Di atas sabda beliau, "Man abghada Yasir, abghadallahu." Barang siapa yang membenci Ammar bin Yasir, maka Allah akan bencinya. Man ab'ada Ammar bin Yasir, barang siapa yang menjauhi, mengingkari Ammar bin Yasir, maka Allah akan mengingkarinya. Dan sahabat yang mulia ini itu wafat dan syahid di perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, makanya di Mekah itu belum ada azan. Kaum muslimin hijrahlah itu ke Madinah, inilah mulainya azan. Bagaimana mulainya? Para sahabat ini kumpul, duduk, bermusyawarah. Bagaimana caranya? Kita sampaikan ke kaum muslimin bahwa waktu salat sudah masuk. Ya, anda sahabat katakan usul, ya Rasul, kita pakai aja ini Rasul nakus. Nakus itu trompet. Ini sahabat mengusulkan panggil orang untuk sholat menggunakan nakus trompet, menengok orang Yahudi. Yahudi itu kalau mau sembahyang orang itu pakai dia trompet. Maka kita disebut dia nakus. Nah, kita itu ketika tahun baru ikut juga tiup-tiup trompet, itu menyerupai orang-orang Yahudi. Yang kedua mengusulkan, ya Rasul, kita pakai aja ini jaras. Apa jaras? Ini lonceng. Nah, orang-orang gereja mengabarkan waktu saya masuk, supaya mereka itu, supaya mereka maksudnya ini, itu menggunakan dia lonceng, pukul lonceng. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan, tab'asuna rajulan yunadi bis shalah. Atau begini kata Umar, kita panggil satu orang, pas masuk waktu salat, orang ini keliling kampung dia, menyampaikan as-salatu as-salatu as-salatu. Maka diambillah yang pertama itu adalah menggunakan lonceng. Namun sebagian mengamalkan usulan dari Umar bin Khattab, itu setiap waktu saat masuk satu orang keliling yang diperintahkan ini keliling kampung menyampaikan as-salatu as-salatu. Nah, orang yang keliling kampung itu yang menyampaikan masuknya waktu salat adalah Bilal bin Rabah. Yang subuh keliling Bilal, salat, 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 kata Bilal. Zuhur juga sudah keliling, zuhur. Keliling waktu ini Bilal bin Rabah keliling di Madinah itu menyampaikan bahwa waktu salat masuk. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, di antara sahabat yang ikut juga rapat tentang penentuan cara panggil salat namanya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Ini orang Madinah yang masuk Islam, nama dia Abdullah bin Zaid. Karena dia orang Madinah, di ujung namanya Al-Ansari. Ansar ini orang yang bantu Muhajirin. Nah, Abdullah bin Zaid bin Ansar tadi, tak kala malam dia tidur, dia bermimpi. Mimpinya ada orang pakaian putih, dia bawa lonceng. Sambil jalan ini orang pukul-pukul lonceng. Kata Abdullah bin Zaid, hai sahabat, apakah lonceng dijual enggak? Emang untuk apa? Kata orang yang bawa lonceng ini, kamu beli untuk apa ini? Kata Abdullah bin Zaid tadi, kami akan beli lonceng itu, kami menggunakan untuk memanggil orang sholat. Kata orang yang pakai pakaian putih itu, kalau boleh, ya Abdullah bin Zaid, mau nggak saya ajarkan bagaimana cara atau lafaz azan yang lebih baik dari lonceng itu? Kata Abdullah bin Zaid, boleh, boleh, boleh. Maka orang yang putih ini
yang pakai putih tadi mengajarkanlah Abdullah bin Zaid itu lafaz azan yang kita kumandangkan hari ini. Nah, tak kala bangun Abdullah bin Zaid sebelum subuh, Abdullah bin Zaid bergegas pergi ke Masjid An-Nabawi menjumpai Rasulullah, menyampaikan, "Ya Rasulullah, fa inni ra'aitu fil manam." Lun beklam melumpuh ya Rasul. Ini orang mengisahkan mimpinya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Abdullah bin Zaid, sadaqta ru'ya." Mimpi kamu itu benar adanya. Namun begini ya Abdullah bin Zaid, tolong ajarkan lafaz yang kamu hafal itu ke Bilal bin Rabah. Maka orang yang pertama yang memandangkan azan itu di waktu subuh itu adalah Bilal bin Rabah, yang mengajarkannya adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari yang didapatkan melalui mimpinya. Namun dalam hadis yang lain, tengok ini hikmah. Apakah dalil kita azan hanya mimpi sahabat itu? Tidak. Tak kala Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Nabi itu ke langit, itu malaikat sudah ajarkan Rasulullah lafaz azan. Tengok kemuliaan Rasul. Beliau tahu ini cara panggil sholat itu adalah pakai azan. Namun Rasul sangat memuliakan sahabat, menerima pendapat sahabat. Berapa lama? Dah kedepu pada. Kenapa Nabi enggak langsung perintahkan? Hanji ngon lonceng, hanji ngon trompet. No, Nabi enggak. Tampung ide sahabat yang mau pakai lonceng, yang mau pakai trompet, mau keliling kampung tadi. Ini contoh Nabi menghargai, menghormati pendapat para sahabat-sahabat. Ini hikmahnya. Padahal dalam hadis lain, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril lafaz azan tak kana bin Mi'raj itu ke langit. Namun yang datang ke mimpinya Abdullah bin Zaid itu juga malaikat Jibril. Maka inilah lafaz azan yang kita kumandangkan hari ini. Maka yang pertama tadi, ini sejarah azan itu, dan semua kita sudah hafal ini lafadznya. Bagaimana hukum sebelum jamaah kita ini kita mengumandangkan azan dalam jumhur ulama atau jumhur mazhab itu berpendapat bahwa azan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Imam Hanafi mengatakan sunnah muakkadah, Imam Malik sunnah muakkadah, Imam Hambali sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul, dua pendapat. Yang pertama dalam qaul qadim, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Yang kedua Imam Nawawi dan diambil oleh sebagian ulama Asy-Syafi'iyah itu hukumnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah ketika masjid sudah azan sholat, mungkin di Belang atau di mana-mana, dia nggak perlu azan lagi. Kenapa Imam Nawawi menyampaikan demikian? Karena fungsi azan mengabarkan, memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Namun azan itu dia syiar. Nah kalau dia fardu kifayah, sama lagi dengan hukum sembahyang jenazah. Orang meninggal dunia, nggak ada ini yang menyolatkan, maka satu kampung itu berdosa. Kalau hukumnya fardu kifayah tadi, maka satu kampung ini empiara, masuk subuh tidak ada yang azan, satu kampung itu berdosa. Masuk zuhur nggak ada yang azan, satu kampung itu berdosa. Kalau kemudian fardu kifayah, maka hari ini juga sebagian kalangan Hanabilah atau pendapat mazhab Hambali menghukumi juga yang sama. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Nawawi itu mengatakan bahwa hukumnya itu fardu kifayah? Imam Nawawi berdalil dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini hadis
yang berbunyi lau ya'lamin nas ma fin nida. Kalau seandainya orang tahu apa kemuliaan dalam azan itu. Terus au fi safil awal, atau kemuliaan saf pertama. Baru mengisahkan kenapa ada orang di Madinah itu namanya dia Muslim Bangladesh, Muhammad Bangladesh, tiap hari ini, tiap salat mengejar saf pertama. Kenapa? Ini hadis menyampaikan kalau orang tahu apa kemuliaan di saf yang pertama, apa kemuliaan bagi orang yang azan itu, lastahamu. Mereka pasti berlomba-lomba ini, ujung-ujungnya diundi. Jadi kemuliaan-kemuliaan. Nah, bagi orang yang muazzin, di antara kemuliaannya, kata Rasulullah, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang leher nanti di hari kiamat itu orang-orang yang azan. Apa bukan jelek bisa panjang leher? Makna panjang lehernya itu adalah Allah mudah mengenalinya. Oh nya Cik Wan tapi adanya nya hamba lu kata Allah. Kono surga lu. Ini dia maknanya. Maka orang azan itu paling panjang dia lehernya. Nah orang tinggi ke 2 meter. Dia 3 meter nih. Nampak langkawan. Oh nya langkawan. Ini hadis menjelaskan orang yang azan itu atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Yang selanjutnya, hadis juga menjelaskan kemuliaan bagi orang-orang yang azan. Sejauh suaranya itu mengondangkan azan, maka dosanya digugurkan sejauh suaranya itu memanggil orang untuk sholat. Maka Nabi mengatakan lagi bahwa sebaik-baiknya dakwah adalah suara azan. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang azan. Insya Allah mulai singo subuh, nyo warga Ampera akan berlomba-lomba ini untuk azan. Nah, ketika orang berlomba-lomba untuk azan, maka akan datang ke munasah, ke masjid lebih awal dari waktunya. Bahkan karena azan melambangkan masuknya waktu sholat. Ini diantara kemuliaan fadilah bagi orang-orang yang azan. Yegol buka pertanyaan. Syarat sahnya azan. Perhatikan ya. Sampai nanti kabar melomba untuk azan di mana sah, karena sah pula ada. Nah, supaya sah azannya, yang pertama yang memandangkan ini sudah pasti ini Islam. Artinya azannya orang kafir itu nggak sah. Ada kawan saya bilang, pemain bola namanya Cristiano Ronaldo. Dia bilang dia insya Allah, dia bilang dia subhanallah, namun belum Islam. Artinya kalau Ronaldo azan nggak sah azannya. Kenapa belum? Karena belum Islam. Yang kedua, al-aqlu. Maka orang yang azan mesti dia orang yang berakal. Artinya nggak sah azannya urung pungo. Bahkan urung pungo hanasa kaduk kahyal pala palingnya kembali lo asyhadu an la ilaha urung pungo. Yang ketiga, apakah mesti balik? Tidak. Azan tamyiz, mumayyiz. Nah nenek kalagak su dah hafal dia lafal-lafal azan, walaupun belum balik, masih umur 7 tahun, mungkin 8 tahun, itu dah sah azannya. Kenapa? Itu anak sudah mumayyiz. Arti mumayyiz ini anak tahu dia mana yang salah, mana yang benar. Tahu dia mana lafaz azan, mana dia bukan lafaz azan. Yang keempat, azan juga akan sah dia kalau yang memandangkan itu laki-laki. Daklah naurinong laga daksu. Suruh azan nggak sah azannya. Namun dia penyanyi Ustaz, laga suwi, nggak sah azannya. Maka azan tadi untuk dia laki-laki. Maka yang mengatakan ini dia laki-laki. Artinya nggak sah azan orang perempuan. Yang kelima, raf'u shaut. Azan nggak sah kalau azannya dalam hati. Tamong subuh, siapa keduk, kecok mie, tengah lagi. Pokok siapa azan mana? Anak subuh lalu, lama tidur. Itu anda sah.
Artinya dia azannya roh musaw, berarti suara yang tinggi. Nanti belakangnya dianjurkan yang laga tuh. Namanya anak laga, walaupun ke anak laga su, tapi udah tinggi suaranya, dasar. Selanjutnya, azan juga tidak sah kalau azan itu dikumandangkan dia bukan pada waktunya. Nya zuhur hanya jam 12 lewat 30 menit. Nya mantong ke 12 kai bang nya nasa azan. Kenapa? Waktu belum masuk. Maka dia azan itu sah setelah masuk waktu sholat. Terus al-ilmu bil mawaqit. Orang yang azan dia harus punya ilmu tentang waktu tadi. Nyuarte kata mau apa kalau? Nah, kalau mungkin dia anak-anak tadi masih mayis umur 8 tahun, mungkin dia nggak tahu masuk enggak sholat, maka ada orang yang tahu. Hanya kaji agama, kata mau tega, kaji bang. Itu sah. Maka ini diantara syarat kita ini sah. Terus yang ke-8 syaratnya itu adalah tartibul azan. Lafaz itu dia tertib. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la sampai habis. Tertib dia. Enggak boleh balik-balik. Dimulai asyhadu an la, hayya 'alal falah, asyhadu anna, hayya 'alas shalah, enggak boleh. Dia mesti lafaznya dia tertib berurut. Nah, supaya sah juga yang ke-9 al-walatu fil azan. Apa artinya dia? Mutataba'ah. Makna mualat, saya ingat dengan kata mualat ini, atau dia walat setelah Allahu Akbar. Ada orang azan, Allahu Akbar. Enggak doi. Di kopi. Mana balik dong. Nah, ini contoh azan enggak mualat. Artinya enggak sah azannya. Alagakeun Allahu Akbar, gaduh dia aja. Aja, dia kopi rupai. Mana balik dong ni. Sambung dong. Itu enggak sah. Dia mesti azannya itu ya mualat. Setelah Allahu Akbar, asyhadu an la sampai seterusnya. Hanji kita piu ya, tutup bile, tamong le hanji. Ya. Terus ini diantara tadi syarat sah azan yang sunnah. Nah, ketika orang azan ini disunatkan, kalau dia mampu, ini kumandangkan azan yang pertama sambil berdiri. Apakah sah? Sebelum duduk sah. Namun kalau mampu dia berdiri, itu lebih afdal, itu sunnah. Kenapa? Bilal bin Rabah diperintahkan Rasul untuk azan, beliau dalam posisi berdiri. Yang kedua, istiqbalul kiblat. Sunnahnya azan itu menghadap kiblat. Ini sunnah. Boleh enggak Ustaz? Kedai kiblat. Orang azan ke sana dia, sah azannya, namun dia hilang sunnahnya. Maka yang tepatnya orang yang azan itu dia menghadap ke kiblat. Yang ketiga, dia suci. Artinya yugo azan gecole ismayam. Itu lebih afdal. Apakah sah orang yang azan dia belum berwudu, sah azannya? Namun begini, jangan hanya mencari sahnya saja. Dan sah diikuti oleh kesempurnaan. Maka sempurnanya muazzin itu dia berwudu dulu, baru dia azan. Ini dia taharah. Artinya tadi ini ketika orang udah berwudu dan dia azan, itu lebih tepat. Nabi mengingatkan dalam hadis beliau dikatakan oleh Imam Abi Daud, kata Rasulullah, karihtu an azkurallah illa ala tahrin. Saya paling benci, kata Nabi, menyebut nama Allah ketika itu saya tidak dalam keadaan suci. Dan lafaz azan itu adalah lafaz Allah. Allahu Akbar, itu lafaz Allah. Maka tadi orang yang suci itu lebih utama. Memang yang mumayyiz itu sah azannya, namun afdalnya, sunnahnya yang muazzin itu adalah yang balik. Kalau mumayyiz sah. Namun afdalnya ini yang muazzin itu adalah orang yang balik. Terus yang kelima, al-adalah. Apa adalah ini? Adalah ini orang-orang yang tepat. Gimana tepat?
orangnya sholat, orangnya gak membuat maksiat, maka orang adalah ini maknanya dia orang-orang yang taat dan bukan pelaku maksiat. Kenapa? Lafaz azan itu adalah dakwah, tingkatannya mengajak orang untuk sholat. Ada orang pencuri, bunga pencuri, lu bang, nah depu, tiga kayak bang aku, udah bunga kecot aku, dan mulai munculkan dia bahasa yang nggak baik lainnya. Maka yang muazzin itu dia adalah minimalnya orang itu mendirikan sholat. Binangkeun deh, ibang nah, temayang dah. Nah, jadi kan ini minimalnya. Makna adil minimalnya dia adalah orang-orang yang sholat. Terus sunnah yang keenam ini husnus shaut, bagus suaranya. Semakin merdu suara azan, ada orang mungkin awalnya agak mengabaikan suara azan, cenderung gak menjawab suara azan, namun bagusnya suara muazzin tadi kejawab masjid. Dia menjawab. Maka dia masjid, bono tu muazzin laga ada bono. Male kalau jah. Misalnya. Maka sunnahnya ini yang muazzin itu dia adalah orang yang bagus suaranya. Yang sunnah yang ketujuh, dia adalah al-basar. Basar ini ada sifat Allah, basirun, maha melihat. Maka basar yang muazzin itu juga dia orang yang tidak buta. Kenapa? Dia tahu masuknya waktu sholat. Apakah sah azannya orang yang buta? Sah. Bahkan sah. Dulu Nabi punya dua orang muazzin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah tadi, yang kedua namanya Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Maktum ini orang buta ya. Itu kalau azan subuh kan dua azan. Azan pertama Bilal bin Rabah. Azan yang kedua Abdullah bin Maktum. Dia buta Ustaz. Iya. Namun Abdullah bin Maktum dia azan atas perintah bin Rabah. Hei Abdullah, pada kita mau azan nih. Maka ini sunnahnya tadi orang yang bisa melihat, namun juga orang yang buta yang dia azan pas masuknya waktu tadi, itu pun juga sah azannya. Selanjutnya iltifat. Ketika orang azan pas kalimat hayya ala shalah, tengok kepalanya itu. Dari awal dia saya kiri dia. Hayya ala shalah kiri. Itu sunnah. Jadi orang yang azan sunahkan dia iltifat. Dari kanan dia menarik suaranya sambil menggerakkan kepalanya itu ke kiri. Itu sunnah. Maka Nabi ajarkan disunahkan ini itu iltifat ketika azan, khususnya kalau lain nggak ada mungkin minimalnya ini itu di kalimat hayya ala shalah. Dia menggelengkan kepalanya atau menggerakkan kepalanya itu ke sebelah kiri. Hadis dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an, raaitu Bilalan yu'azzin faja'ala tataba'afahu hahuna wa hahuna yaminan wa shimalan. Ketika Bilal bin Rabah itu azan, kata Abu Juhaifah, itu Bilal menggerakkan kepalanya dari kanan itu ke kiri. Maka itu gerakan sunnah. Selanjutnya at-tartil. At-tartil artinya bahwa waratil Qur'ana tartila, ini Quran. Maknanya bacalah Quran itu dengan bacaan yang indah. Kalau begitu kumandangkanlah azan itu dengan suara-suara yang indah. Ini tartil maknanya. Maka ketika orang azan bagus suaranya, itu sunnahkan memang. Nah, sunnah juga itu adalah kalau setiap masjid dia punya dua muazzin, ya minimalnya ini. Nasa juga punya dua muazzin, dan kita alhamdulillah ya kan minimal dua muazzin. Nah, Arah ada 6 muazzin malah. Terus yang selanjutnya ini at-taswid. Makna at-taswid itu lafaz azan waktu salat subuh atau masuknya waktu subuh, itu dia ada ungkapan atau kalimat as-salatu khairum minan naum.
marataini. Kapan ini kalimat kita baca? Itu di salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini at-taswib di antara yang sunnah juga. Nah, yang sunnah juga bagi orang-orang yang mendengarkan suara azan, maka orang itu nggak bercerita, nggak bercengkrama, al-insat, dia diam. Diam. Yang kedua, wal ijabah, dia menjawab. Bagaimana jawabannya? Nabi mengajarkan itu, kalau muazzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqul, bacalah seperti yang dibaca oleh itu muazzin. Nanti kecuali pada kata itu hayya ala shalah, hayya alal falah, Nabi ajarkan fayaqul la haula wala quwata illa billah. Ini cara kita menjawab lafaz azan. Satu orang azan, yang lain semuanya diam. Nah, diam tadi dia menjawab. Nah, menjawab nggak mesti juga dengan suara yang tinggi, mengimbangi muazin. Wah, ini karya mulai sama muazin deh, mandung suara tinggi semua. Nah, sunnahnya dia yang menjawab ini tidak dengan suara yang tinggi. Nah, sunnah terakhir ini berdoa, itu Nabi ajarkan as-salatu ala nabi. Bacalah doa ketika setelah selesai azan. Maka doanya itu Nabi yang langsung mengajarkan, iza sami'tul muazzina faqulu misla ma yaqul. Kalau engkau suara azan, maka jawablah seperti ia muazzin mengumandangkan, summa sallu alayya, lantas setelah azan selawatlah kepadaku, kata Nabi. Maka Nabi mengajarkan itu lafaz doanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatil fadilah wa ba'asu maqama mahmudal ladzi wa'ata innaka anta la tukhliful mi'ad. Ini lafaz langsung Rasul yang mengajarkan. Kalau ini lafaz Rasul mengajarkan, maka inilah kita amalkan. Maka maknanya sallu alayya, selawatlah kelun pada Nabi. Itu enggak maknanya ada orang membuat lagu-lagu lain selawat ke Nabi misalnya. Langsung Nabi mengajarkan matannya. Bagaimana selawat kelun pada Nabi setelah azan? Ini dia lafaznya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, sampai selesai. Jadi bukan bacaan salawat-salawat lain. Yang tangkap pertanyaan, ada enggak lafaz azan selain tadi untuk mengumandangkan, mengabarkan waktu sholat? Tak kala lahir cucu Nabi namanya Hasan dan Husain, itu hadis menjelaskan annan nabiyya azana fi udhunil Hasan wal Husain. Nabi azan ketika lahir cucu beliau itu Hasan dan Husain. Maka selain untuk sholat, itu ada di waktu anak lahir. Namun tadi yang pertama yang semua ulama sepakat tanpa khilaf, ini azan untuk sholat. Adapun untuk anak tadi, sebagian mengatakan bahwa ini hadis yang lemah. Maka hadis ini boleh diamalkan, boleh tidak. Namun begini, ketika anak-anak itu lahir, maka diazankan di telinganya. Maka maknanya adalah kalimat yang pertama yang kita kenalkan pada anak itu adalah kalimat thayyibah. Maka para pakar pendidikan mengakui ini. Nah, namun saya dapat dalil ini. Ketika lahir anak perempuan diiqamahkan, saya dapat dalil. Hari ini lahir laki-laki diazankan, rinong diiqamahkan. Apakah mungkin dikiaskan ketika perempuan nggak boleh azan? Mungkin dikiaskan, ke sana dikiaskan, rinong anak azan memang. Cukup dia iqamah. Apakah itu saya dikiaskan? Namun kalau Nabi mencontohkan tadi ke Hasan dan Husain, maka idalil li umumil lafzi, umumin, artinya boleh jika untuk perempuan diazankan. Contoh ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kalau perempuan ya ayyuhalladzina amanna.
Namun Nabi nggak panggil ya ayyuhalladzina amanna. Yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya amanu mencakup dan juga urino. Perintahnya uragam dan urino. Maka dalam kajian usul sebut dan namanya umum lafzi, lafadznya umum. Maka lebih tepat juga nih kalau inong lahir boleh dia itu diazankan. Nah terus ada ke tempat lain, ada hadis menjelaskan bahwa bagi syaitan fa innahu yafirru minal azan. Syaitan sangat takut dengan suara azan. Nah ketika azan kumandang di menasa, syaitan itu habis azan balik dong nih. Nah banyak orang mengkiaskan di beberapa tempat ketika orang mau musafir jauh dari Aceh najak misalnya najak Papua misalnya, takut gaduh untuk cuma setan. Nah pas berangkat dikiaskan, diazankan lah. Namun wallahu a'lam, saya nggak dapat dalil ini. Orang mau berangkat itu diazankan. Yang kedua, ketika kebakaran cewek. Mungkin kebakaran azan kata orang ini. Mungkin dipahami kalau dia ini api, setan juga dari api. Nah, kalau jumpa dua api, tambah besar apinya. Nah, kita azan satu api hilang, tinggal sabote, maka api yang ada air api. Mungkin ini mungkin logikanya mungkin. Namun juga saya nggak dalil, yang dapatkan dalil juga ini ketika kebakaran itu azan. Ada hal khusus sana. Mungkin ini kan juga dikiaskan tadi, dikiaskan. Terus ketika anehnya lagi ketika banjir. Oke, dari api, setan dari api besar dia. Nah, ini kalau banjir azan juga karena ini kan air ini. Supaya air apinya, air banjirnya azan juga. Namanya kan, untuk juga ada maaf, saya nggak menemukan dalil juga ini ketika banjir mesti diazankan juga. Nah pas gempa dahsyat, begitu kan, azan juga. Juga saya nggak nemu dalil juga ini tentang azan ketika gempa itu. Nah sampai yang terakhir yang saya bunuh, ketika orang mau dikuburkan, diazankan juga. Nah kita pun juga nggak punya dalil di situ. Ada orang mengkiaskan ketika orang lahir jadi azankan, pindah dari alam rahim ke alam dunia diazankan. Nah pindah dari alam dunia ke alam kubur azankan lagi. Nanti dari alam kubur pindah kepada mahsyar azankan lagi. Pertanyaannya siapa yang azan? Mana bingung lagi. Jadi ini kan cara pandang. Nah mari kita ambil. Ini beda antara kaedah ibadah dengan kaedah muamalah. Kalau kaedah muamalah, al-aslu fil muamalah ibahah. Hukum dasar bermuamalah semua boleh. Illa ma dalla dalil ala tahrimihi. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Oh gadai yang cuk lebih anjing. Maka ada dalil yang mengharamkan. Itu muamalah. Namun kaidah dalam beribadah adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Illa ma dalla dalil, kecuali ada dalil yang perintahkan. Kalau begitu kita amalkan ini yang diperintahkan. Yang tidak. Nah, untuk musafir misalnya, Nabi ajarkan doanya. Tubi rumah mondong ada berapa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau mau yang lagi ini, Allahumma la taqara hadza. Bisa seterusnya. Ini kan doanya Rasulullah ajarkan. Tak kala keluar rumah, yang mau musafir. Ya kan? Nah, sampai juga masukkan jenazah ke alam kubur. Nabi juga ajarkan doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini yang Nabi ajarkan. Kalau begitu, masukkan jenazah ke alam kubur tadi, amalkanlah yang Rasulullah ajarkan.
betul mayit jenazah penuh ke alam kubur, bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, hampir semua tempat itu Nabi ajarkan doa-doanya. Kenapa kita hari ini kita amalkan ya azan yang Nabi nggak perintahkan, sahabat nggak amalkan, tabi'in nggak amalkan, kecuali ini kita dapatkan tadi dari ya lidah ke lidah, ngebacanya. Apa sumbernya? Ngebaca aja pokoknya. Nah, kan ini sumbernya, ngebaca aja pokoknya. Banyak ngebaca aja, kan ini salahnya. Jadi ini cewan untuk yang pertama tadi. Nah, yang kedua pertanyaannya, ketika lafaz iqamah qad qamatis shalah, ini saya bacakan hadisnya. Ini hadis dari sahabat Abu Umamah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmizi, dan juga termaktub dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab dan kitab Mughni Muhtaj. Apa doa diajarkan? Yusannu lisami ayyakula indal lamzi al-iqamah qad qamatis shalah, maka yang mendengarkan disunatkan apa dia baca? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini yang kita baca ketika kita mendengar lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Akhirnya baca yang lagi, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ketika orang azan gagap atau tilu lagi babuno, yang pertama pasti nggak enak didengar. Ini lembu. Oh Allah, kan pasti orang agak dengar lembu. Karena gagap buno tilu. Yang kedua, orang yang gagap dan juga orang yang tilu buno, maka dia akan melafadzkan lafaz azan jauh dari fasoha. Ketika dia asyhadu alla pakai ha tadi, mungkin tilu buno ashu, asbi akan udah merubah dia makna. Maka ketika lebih tepatnya, kenapa juga ini orang-orang yang muazin, orang-orang yang terpilih, kenapa Rasul perintahkan tadi Abdullah bin Zaid al-Ansari untuk ajarkan Bilal lafaz azan, padahal Hafidh al-Ansari dia yang langsung mendengar dalam mimpi beliau, dia langsung melihat dalam mimpi beliau. Kenapa kau dia yang azan? Karena suaranya Bilal bin Rabah tadi lebih bagus, pasohannya mungkin Bilal bin Rabah ketimbang Abdullah bin Zaid juga lebih bagus. Maka kalau begitu muazin pun juga orang-orang yang terpilih.